seseorang yang langsung membeli satuan pada produsen, lalu membuka ruko yang menjual barang tersebut kepada konsumen sebagai pihak ketiga. Kalau grosir itu memberi barang langsung ke produsen secara banyak atau borongan dan menjadi retail yang menjualnya langsung kepada konsumen. Seperti itu, Pak. Contohnya? Bisa ngasih contoh? Oke, lewat. Makasih Mbak Rina. Mas Ajat dulu. Mas Ajat. Silakan Mas Ajat. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak buat waktunya. Saya mencoba menjelaskan grosir itu. Jadi grosir itu dia mendapatkan barang langsung dari produsen. Jadi yaitu dapat barang langsung dari produsen atau dari sales dengan jumlah yang banyak. Kalau retail itu dari grosiran langsung ke konsumen. Contohnya kalau retail itu pedagang kecil, toko kecil. Kalau untuk grosir, contohnya toko-toko yang besar gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ajat. Mbak Eti, coba Mbak Eti. Silakan Mbak Eti. Oke Bapak, Ya, terima kasih. silakan. Kalau ini retail, apa tadi tuh? Halo? Ya. Halo, Pak. Ya. Dari retail dulu Pak ya. Kalau retail itu pedagang kecil Pak, jadi khusus pedagang kecil. Jadi kayak modelnya pengecer gitu. Contohnya toko khusus seperti toko buku gitu Pak. Toko terus kayak menjual alat olahraga atau toko kelontong gitu Pak. Nah kalau grosir itu kan pedagang besar menyediakan barang-barang yang jumlahnya gede, besar, banyak gitu. Terus untuk konsumen dengan pembeliannya itu banyak, terus dikasih kortingan, jadi kayak untuk pemasaran gitu, untuk dijual lagi, konsumen tersebut untuk dijual lagi gitu Pak. Itu namanya grosir. Terus contohnya tuh kayak modelnya market gitu, di itu market besar tapi itu jualnya tuh jual barang-barang grosir gitu. Jadi bentuknya tuh kayak apa ya, contohnya misalnya beli Indomie gitu Pak, kan belinya tuh bukan eceran, jadi satu per dus-dus gitu. Oh gitu. Gitu Pak, makasih. Market itu apa ya? Mbak Eti, market itu apa? Swalayan Pak, pasar Swalayan. Swalayan. Oh gitu. Maaf Pak. Enggak, soalnya saya ini kan mahasiswa, jadi saya kadang-kadang nggak Jadi tahu. salah saya ngomong Pak. Ya, Mbak Lina, ya, Mbak Lina mau ngomong, silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau grosir seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, dia menjual dengan volume yang banyak pada pihak kedua. Nah, dan nanti dari pihak kedua tersebut akan didistribusikan pada pengecer. Jadi dari pengecer atau retailer nanti langsung menjual produk secara langsung pada pelanggan yang terakhir. Nah, contohnya misalnya ban Goodyear dan itu jeans Levi's yang mempunyai outlet khusus atau outlet besar seperti Walmart, seperti itu. Jadi penyampaiannya pada pelanggan yang terakhir. Terima kasih. Oke, jadi gini, yang paling mudah, grosir itu kan kelihatannya mudah kita menjelaskan. Kalau grosir itu skalanya besar, kalau retail itu diecer.
Nah, kalau grosir itu bisa saja orang atau perusahaan atau pedagang yang membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangannya kepada pengecer, tapi dalam skup yang besar. Biasanya kan kalau misalnya teman-teman tinggal di kota-kota besar, beda sama saya. Kalau saya kan di kampung, nggak ada yang kayak gitu. Ada sih, cuman nggak seperti di tempat-tempat teman-teman, saya pikir. Misalnya di Jakarta, itu ada namanya toko grosir. Surabaya itu juga ada pasar, itu pasarnya pasar grosir, sama seperti misalnya kalau kita main ke Tanah Abang, kalau misalnya kita main kalau ke Surabaya itu daerah mana ya? Kalau Surabaya ada nggak di sini orang Surabaya? Ya, Pasar Turi, ya benar. Ini biasa Mbak ini kesana kayaknya. Nah, kita beli dalam jumlah tadi, kalau Mbak Oseng tadi bilang ini ada dalam jumlah besar, atau kalau beli itu beli per kodi gitu, 1 kodi 2 kodi. Nah, kalau orang bisnis itu tahu dia ini belinya dalam skala besar, jadi belinya dalam bal-balan gitu. Maksudnya ya ini ada pusat grosir Surabaya, nah itu daerah Wonokromo ya. Jadi, nah setelah barang itu nanti dia akan ngecer tuh, bisa diecer barangnya. Siapa yang ngecer? Yang tadi yang beli. Seperti, nah ini di Bandung ada pasar grosir, nah seperti itu. Nah, itu ya. Nah, dalam pembahasan untuk grosir dan retail yang dijelaskan oleh Mbak Ulin tadi, ini harusnya ini Mbak Ulin ya, tapi saya coba bantu. Ini sebenarnya mudah. Karena gini, di dalam mendistribusikan produk dengan cepat dan efisien itu banyak trik-trik yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Nah, itu tujuan pemasaran tadi sudah dibahas di awal. Nah, ada beberapa strategi yang mungkin bisa saudara-saudara atau teman-teman ini sering lihat. Ada namanya retail pricing. Jadi di situ ada strategi yang digunakan oleh penjual untuk bagaimana agar barang dagangannya itu laku. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman itu main ke swalayan, misalnya ke Indomart ya, Indomart atau Alfamart, atau kalau yang di sini tuh Seven. Kalau nggak ke Seven apalagi ya di sini banyak kan? Apalagi ya? Seven, terus Family Mart ya, betul. Terus ada, kalau di dekat saya ini ada Tarumpa itu model kayak seperti Matahari lah di sini. Ada Welcome dan sebagainya. Jadi Artimat. Kalau di sini biasa dibilang Tarumpa. Nah, jadi ada salah satu strategi retail pricing itu digunakan oleh penjual-penjual yang besar seperti ini gitu. Contohnya, jadi mereka menggunakan trik. Dia mengurangi harga barang tertentu, tetapi tanpa disadari orang itu beli harga barang yang lain itu dinaikkan sedikit. Contohnya, misalnya Family Mart itu harga harga gula di situ tuh misalnya berapa ya? Kalau gula biasanya berapa enti ya? Jadi biasanya kalau taruhlah misalnya 25 nt ya, 25 nt. Nah, kalau di Artimat itu mungkin bisa jadi itu gulanya mungkin 24 nt seperti itu. Jadi biasanya kalau ibu-ibu itu beda 5 nt aja udah beda 10 nt, 5 nt itu udah pindah gitu. Karena kadang-kadang kan ya pindah di toko sebelah seperti itu. Nah, jadi tetapi tanpa disadari di Artimat itu menaikkan salah satu produk tertentu, misalnya produk
sabun misalnya, dia mungkin harganya dia naikkan gitu tanpa disadari, orang nggak sadar tuh karena dia fokusnya pada gula.